Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakho Aisyah Hanum dari C4 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menyelesaikan UTS dari mata kuliah English for Ulumul Quran. Di sini saya mau menjelaskan subbab Pre-Islamic Understanding of Revelation, yaitu pemahaman pra-Islam tentang wahyu. Pemahaman pra-Islam tentang wahyu didasarkan pada pengalaman kontemporer dan keakraban masyarakat melalui 3 genre sastra, yaitu kitab suci Yudaisme dan Kristen, puisi dan pengalaman puitis Arab, dan Saj al-Kuban, atau yang bisa disebut juga teks pramal. Orang Arab pra-Islam yang bukan Yahudi atau Kristen pada masa itu disebut sebagai orang kafir karena mereka tidak punya pengalaman langsung dengan kitab suci atau sesuatu yang diwahyukan dari Tuhan. Akan tetapi masyarakat yang menetap di Mekah atau di Madinah tetap tahu tentang agama Kristen dan Yahudi serta kitab-kitab suci mereka, yang mana dibuktikan dengan di kota Madinah tempat Nabi bermigrasi setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Di Madinah itu memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar. Melalui komunitas Yahudi, orang-orang non-Yahudi yang ada di kota tersebut jadi bisa mengetahui gagasan tentang wahyu, kitab suci, dan juga komunikasi Tuhan dengan para nabinya. Orang-orang Arab pra-Islam menghubungkan puisi dengan sumber spiritual yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa jin secara teratur menawarkan bantuan kepada penyair untuk menulis puisi. Aspek kreatif puisi sering dikait-kaitkan dengan jin, karena teks yang secanggih dan sekreatif itu tidak mungkin bisa dihasilkan oleh manusia biasa. Ya, begitulah yang waktu itu diyakini. Karena alasan ini jugalah, sewaktu Nabi mulai berkhutbah dan mulai membacakan Al-Quran, para penentangnya itu menganggap bahwa Nabi itu penyair yang kerasukan. Orang-orang Arab pra-Islam juga membuat hubungan antara genre sastra penting lainnya dengan jin. Para peramal memiliki posisi penting dalam masyarakat, menafsirkan mimpi, menyiapkan masyarakat dan individu terhadap bencana-bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui nasihat-nasihat mereka, dan juga meramalkan masa depan, yang mana mereka diyakini memiliki akses kepada jin, menyampaikan hal-hal kepada jin, dan juga menyampaikan kembali informasi dari jin kepada manusia dengan bahasa yang mereka sebut dengan Saj al-Kuban. Reaksi awal masyarakat Makkah terhadap Al-Quran ialah tuduhan bahwa Nabi ialah seorang dukun, yang mana menunjukkan bahwa masyarakat Mekah menilai Al-Quran dengan karakter linguistiknya. Dan juga mereka mengaitkannya dengan Saj al-Kuban, dikarenakan banyaknya syair yang awalnya beraliterasi menjadi kalimat pendek dan frasa-frasa. Beberapa teks awal di dalam Al-Quran itu mengingatkan kepada Saj al-Kuban. Namun Al-Quran sendiri menolak gagasan bahwa itu bukanlah produk dari seorang peramal. Itu bukan dari peramal ataupun dari penyair. Dari teks tersebut menjelaskan bahwa pemahaman orang Arab pra-Islam mengenai konsep wahyu, yaitu kepercayaan masyarakat Arab yang didominasi oleh kepercayaan Yahudi serta Kristen. Sebelum kedatangan Islam, mereka itu mempunyai pandangan bahwa wahyu itu ialah bagian dari fenomena sastra yang erat kaitannya dengan peran penyair dan peramal dalam menyampaikan pesan-pesan spiritual atau prediksi masa depan. Orang Arab pra-Islam memahami wahyu sebagai sesuatu yang diungkapkan oleh makhluk spiritual, contohnya jin, atau melalui karya sastra termasuk Saj
Kubban, yang mana para peramal itu dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual yang memberikan pengetahuan mengenai masa depan. Interaksi mereka dengan komunitas Yahudi, Kristen juga menambah pemahaman, menambah wawasan mereka tentang kitab-kitab suci dan wahyu sebagai pesan ilahi. Namun kedatangan Nabi Muhammad dan wahyu Al-Quran membawa perbedaan. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad diidentifikasikan sebagai pesan yang berasal langsung dari Tuhan, bukan pengaruh sastra atau jin. Dan masyarakat Mekah pada saat itu sulit menerima perbedaan tersebut sehingga menganggap Nabi Muhammad ialah penyair yang meramal atau menciptakan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia bukanlah produk dari manusia atau jin, melainkan pesan ilahi yang autentik, yang mana terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 40-43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Pada ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan bukanlah hasil karya penyair ataupun tukang ramal, melainkan ini merupakan tanggapan terhadap tuduhan masyarakat pada saat itu yang menganggap Al-Quran itu sebagai hasil karya sastra biasa. Maka di dalam konteks ini perbedaan mendasar antara pandangan pra-Islam dan Islam terhadap wahyu terletak pada asal-usul dan esensi dari pesan tersebut. Islam menegaskan wahyu sebagai firman Tuhan yang murni dan bukan bagian dari tradisi sastra atau ramalan. Yang mana di sini itu menggarisbawahi transisi penting dalam pemahaman spiritual masyarakat Arab dari kepercayaan pada perantara spiritual, contohnya yang tadi seperti jin, menuju penerimaan wahyu langsung dari Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.